Tidak ada yang berani bergerak. Bab 457. Seketika salah satu dari mereka ditembak. Sekelompok musuh tersebut menjadi berantakan. Sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi dengan memberikan waktu untuk mereka berpikir, mereka semua sudah mengetahui musuh bersembunyi di bawah tebing. Berpikir ingin membunuh Carson, hanya ada dua cara. Cara pertama adalah menangkap Carson. Cara ini sudah dipakai tadi, tetapi sangat mudah diberikan makan peluru oleh Carson. Sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Cara selanjutnya adalah dengan memancing Carson. Tetapi Carson jugalah tidak bodoh. Dia sudah mengetahui dengan jelas jika dia keluar, maka itu sudah pasti adalah kematian. Dia tidak akan mungkin keluar dengan sendirinya. Carson tidak mungkin akan keluar dengan sendirinya. Di tangan mereka juga tidak ada yang bisa mendesak Carson. Beberapa saat ini mereka tidak mengetahui harus bagaimana lagi. Sekumpulan orang ini sibuk memikirkan sebuah cara membunuh musuh terkuat mereka. Tetapi memutarkan otak juga tidak terlalu ada gunanya. Ditambah lagi mereka hanya mendengar instruksi dari orang lain. Mereka sama sekali tidak butuh untuk memutar otak mereka. Mata yang besar menatap mata yang kecil. Mata yang kecil menatap mata yang besar. Semua menaruh harapan pada tubuh partner mereka. Berharap jika partner mereka bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah. Melihat sekumpulan orang di atas sana begitu khawatir dan tidak bisa melawan, Carson yang duduk di bawah gua menjadi lebih tenang. Ketenangan Carson membuat Arila tidak merasa khawatir lagi. Tentu saja Carson bisa melakukannya. Carson bisa menghadapi semua musuh tersebut. Bisa melindungi keselamatan Arila. Bisa menunggu hingga Henry datang menyelamatkan mereka. Carson melihat ke arah Arila, tersenyum kepada Arila. Senyumannya membawa sedikit kesombongan dan juga terdapat beberapa emosi anak-anak, seperti sedang menunggu Arila untuk memujinya. Arila mengangkat jempolnya, menggunakan gerakan bibir dan berkata, "Tuan Carson, kamu memang sangatlah hebat." Mendapatkan pujian dari Arila, Carson seperti seorang anak kecil yang mendapat permen. Matanya berbinar-binar. Jika ketua musuh tahu jika musuh memandang remeh mereka, di tengah kegugupan masih bisa bersikap begitu hangat, musuh pasti akan merasa begitu marah. Kakak ketua, semua tembakan itu berasal dari bawah tebing. Carson pasti berada di bawah. Salah satu orang di antara mereka melaporkannya. Kakak tertuanya pasti tahu jika mereka berada di bawah. Dia hanya tidak mengatakannya saja. Hanya belum memikirkan cara bagaimana caranya menghadapi musuh mereka. Diam bisa memperpanjang waktu untuk berpikir. Tetapi adik tanpa nama ini membicarakan hal yang semua orang tahu tetapi tidak bersedia mengatakannya keluar. Mereka semua begitu marah, juga bisa membayangkan begitu banyak. Ketuanya baru saja memikirkan cara, ingin membuat keadaan seolah-olah mereka sudah mundur, membuat Carson merasa tenang. Barulah nantinya mereka bisa membunuh Carson dengan mudah. Siapa yang tahu, semua rencana digagalkan oleh ucapan bawahannya. Ketua tersebut marah hingga mengepalkan erat tangannya, menatap benci bawahannya yang tidak mengerti akan hal itu. Carson ini merupakan orang yang penuh perhitungan, meskipun umurnya masih muda, tetapi pemikirannya sangatlah detail dan teliti. Berpikir ingin mengalahkan dia sama sekali bukanlah perkara yang mudah. Mereka menyergap Carson di pulau, bahkan Carson tidak memiliki persiapan apapun. Pada awalnya dengan menggunakan beberapa menit saja, mereka bisa menghabisi Carson.
Siapa yang tahu mereka sudah menghabiskan waktu selama ini. Bukan hanya tidak bisa membunuh Carson. 3 rekan mereka masih bisa dibunuh oleh Carson. Kekuatan Carson sama sekali tidak bisa diremehkan. Ketua mereka menatap marah orang yang baru saja mengeluarkan suara, membuat satu gerakan tangan, menyuruh orang yang berbicara tadi pergi melihat ke bawah. Baru saja orang yang melihat ke bawah sudah mengantarkan nyawanya sendiri. Siapa yang akan turun lagi? Pasti tidak akan bisa mempertahankan nyawanya. Maka dari itu juga orang yang tadi berbicara tidak bergerak sama sekali. Karena tidak mendengarkan perintahnya, ketua itu menggunakan cara yang paling kejam dan memaksa. Ketua tersebut mengarahkan ujung pistol ke arah bawahannya yang tadi berbicara. Orang jahat kecil itu menghembuskan napas khawatirnya. Hatinya merasa sangat marah dan benci, tetapi hanya bisa menyimpannya dalam hati. Satu kata pun tidak berani dikatakannya. Dia menggigit giginya. Di hadapan semua orang, dia perlahan-lahan berjalan ke ujung tebing. Berdiri dan membalikkan kepalanya melihat ketua. Tatapan matanya penuh dengan kebencian. Semua orang tahu jika dia pergi, maka dia memiliki kemungkinan besar akan bernasib sama seperti orang yang tadi turun. Tetapi tidak ada satupun yang menghentikannya. Jika ada yang menghentikannya, maka sama saja menaruh hal tersebut pada diri mereka sendiri. Orang yang akan kehilangan nyawanya adalah pasti mereka sendiri. Demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri, tidak ada yang bersedia mengatakannya. Orang jahat kecil itu menunduk, satu tangannya memegang ranting pohon. Tetapi tidak bisa menahannya, hanya bisa menggunakan kedua tangan untuk memegang ranting pohon. Karena keadaan seperti ini, pistol yang berada di tangannya sekarang sama sekali tidak memiliki kegunaan apapun. Ketua membawa semua orang berjalan mendekat tebing. Semua orang mengeluarkan kepala untuk melihat keadaan tebing. Karena pintu masuk gua berada di dalam, dari tempat mereka tidak bisa melihat apapun. Tetapi orang yang sedang berada di atas ranting pohon bisa melihat semuanya. Dia memegang ranting pohon, di tangannya terdapat pistol, tetapi sama sekali tidak bisa digunakannya. Matanya terbuka lebar-lebar melihat Carson yang sedang mengarahkan pistol ke arahnya. Tetapi dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya jika pistol yang berada di tangan Carson menembaknya, maka dia sudah pasti akan mati. Tetapi melihat Carson sama sekali tidak menembaknya, hanya tersenyum memandanginya, menggunakan pistol menunjuk ke arah bawah tebing. Orang jahat kecil itu melihat ke arah bawah tebing. Pada saat ini, gelombang pasang telah meningkat. Laut telah menenggelamkan batu yang keras. Jika dia bisa melompat sesaat sebelum Carson menembak, maka dia masih bisa memiliki kesempatan untuk hidup. Dia memutarkan mata melihat Carson. Tangan Carson masih saja memegang pistol dan mengarah kepadanya, tetapi tidak terlihat seperti ingin menembaknya. Apakah Carson ingin melepaskannya? Jika berpikiran seperti itu, maka orang ini memberikan tatapan terima kasih kepada Carson. Dia langsung melepas kedua tangannya dan melompat menjatuhkan diri ke dalam ombak laut. Carson dari awal tidak melembutkan hatinya sama sekali. Dia tidak menembak, bukan karena ingin melepaskan orang itu. Tetapi dia tahu jika di antara mereka sudah terdapat masalah. Orang ini menurut Carson sama sekali tidak memiliki kegunaan apa-apa. Terlebih lagi, dia bisa mengurangi untuk menembak, bisa membeli hati orang, dan bisa menghemat pelurunya. Sekali dayung, 2 pulau terlampaui. Pada saat orang itu sudah jatuh, ketua mereka sangatlah marah dan menembaki laut 2 kali tembakan. Tidak tahu apakah tembakannya bisa mengenai bawahannya itu. Kamu, turun ke bawah. Waktu yang terbuang di hadapan mereka sudah sangatlah panjang.
Mereka sama sekali tidak memiliki cara untuk menghadapi Carson. Ketua mereka sangatlah tergesa-gesa, mengambil pistol sembarangan menunjuk orang, menyuruh mereka kembali memeriksa keadaan di bawah sana. Carson memiliki pistol di tangannya, tetapi pelurunya pasti tidaklah banyak. Mereka memiliki banyak orang di sini, menyuruh banyak orang ditembak, menunggu hingga peluru Carson habis. Mereka baru bisa menyergap Carson. Lihat bagaimana Carson bisa menanganinya nanti. Mata mereka melihat kedua rekan mereka yang jatuh ke laut. Satu sudah pasti mati. Satu lagi masih tidak diketahui apakah sudah mati atau masih hidup. Siapapun tidak ada yang bersedia menjadi orang ketiga. Orang yang dipilih oleh ketua terkejut hingga mundur selangkah. Berpura-pura jika orang yang ditunjuk bukanlah dirinya. Berpura-pura dia tidak melihat apapun. Tetapi ketuanya sama sekali tidak memberikan dia kesempatan. Dengan ganas menodongkan pistol ke kepalanya. Jika tidak bersedia turun, maka berdirilah kau di sini. Biar aku yang akan menghabisimu. Jika berdiri saja, maka dia sudah pasti akan memakan peluru. Jika orang yang ditunjuk turun, maka sudah pasti juga akan memakan peluru. Keduanya merupakan jalan kematian. Sekelompok orang menundukkan kepalanya. Tidak ada yang berani melihat.